Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, jika doa-doa Anda ingin dikabulkan, jika rezeki Anda ingin dilapangkan, dan jika hati Anda ingin dipenuhi dengan ketenangan, maka jangan terburu-buru berdiri setelah sholat sunnah qobliyah subuh, karena justru pada saat itu langit sedang terbuka, para malaikat sedang berganti tugas, dan doa-doa sedang diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, inilah amalan yang sangat ringan, namun sering sekali kita lewatkan. Kita berdiri terlalu cepat, kita melangkah pergi terlalu tergesa, padahal bisa jadi Allah sedang menunggu kita duduk sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan solawat di kolom komentar ya sahabat. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sudah rajin berdoa, sudah berusaha sekuat tenaga, sudah bekerja siang dan malam, namun hidup masih terasa berat, rezeki terasa sempit, masalah datang silih berganti, hati sulit tenang, meski sholat tak pernah ditinggalkan. Lalu kita bertanya dalam hati, ya Allah, salahku di mana? Padahal bisa jadi bukan karena doa kita kurang, bukan pula karena usaha kita salah, tetapi karena kita melewatkan waktu-waktu kecil yang Allah isi dengan rahmat besar. Dan salah satu waktu itu adalah beberapa menit setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Sahabat, setelah azan subuh dikumandangkan, setelah 2 rakaat qobliyah subuh ditunaikan, ada waktu singkat yang sering kita remehkan. Padahal di waktu itu langit terbuka, malaikat naik dan turun, amal-amal diangkat, dan doa lebih dekat untuk dikabulkan. Namun
apa yang sering kita lakukan, kita langsung berdiri, kita langsung meraih handphone kita berpindah tempat duduk, kita sibuk dengan dunia, padahal pintu langit sedang terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha," yang artinya 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, para ulama sepakat qobliyah subuh adalah sunnah rawatib paling ditekankan, dan jika 2 rakaatnya saja lebih baik dari dunia, maka bagaimana dengan doa dan zikir yang mengiringinya di waktu mustajab? Baik sahabat, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, izinkan saya berbagi satu kisah nyata, kisah orang biasa dengan amalan yang sangat sederhana. Namanya Pak Rohim, usianya kini 63 tahun. Dulu beliau hanya pedagang gorengan kecil di pinggiran pasar. Setiap subuh beliau berangkat dengan harapan dan pulang dengan hasil yang seringkali pas-pasan. Namun ada satu hal yang selalu beliau jaga, salat sunnah qobliyah subuh, dan tidak beranjak dari tempat duduknya setelah itu. Setiap pagi setelah 2 rakaat qobliyah subuh, Pak Rohim duduk diam. Tidak lama, hanya beberapa menit. Disitulah beliau membaca 2 zikir yang beliau yakini bisa mengetuk pintu langit. Beliau pernah berkata pelan, "Saya tidak punya apa-apa, tapi saya percaya Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang meluangkan waktu untuknya." Tahun demi tahun berlalu, perubahan mulai datang. Anak sulungnya yang hanya lulusan SMA mendapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Anak keduanya
diterima bekerja di BUMN, dan usaha gorengannya yang dulu kecil tiba-tiba dikenal luas karena konsep gorengan sehat. Sekarang ini beliau sudah punya 3 cabang. Saat ditanya apa rahasianya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya ijazah tinggi, saya tidak punya koneksi, tapi saya punya 10 menit setelah qobliyah subuh, dan saya gunakan waktu itu untuk mengetuk pintu langit." Sahabat beriman, terkadang yang kita anggap kecil justru menjadi sebab datangnya karunia besar. Jangan remehkan waktu setelah qobliyah subuh. Bisa jadi rezeki yang kita cari bertahun-tahun sedang menunggu hanya beberapa menit dari waktu kita. Zikir pertama yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghits, yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak ada Tuhan selain Engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bacalah 40 kali tanpa mengubah posisi duduk. Doa ini diriwayatkan dalam hadis hasan, hadis riwayat Tirmizi. Adapun keutamaan tambahan yang disebutkan para ulama termasuk dalam fadailul a'mal dan tidak bertentangan dengan syariat. Zikir ini dibaca Rasulullah SAW saat menghadapi kondisi sulit. Karena itu, siapa yang membiasakannya, insya Allah akan merasakan pertolongan Allah di saat-saat sempit. Zikir kedua adalah Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahil azim Astaghfirullah, dibaca 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa sering kita mengeluh tentang hidup, padahal rahmat Allah sedang menunggu di waktu yang paling sederhana. Waktu subuh adalah gerbang emas, dibuka sebentar, dan siapa yang pandai menjaganya akan merasakan keberkahan sepanjang hari. Amalan ini tidak butuh modal, tidak menguras tenaga, hanya butuh duduk sebentar dan keyakinan. Cobalah esok pagi, duduklah sejenak setelah qobliyah subuh. Ingatlah Allah dengan hati yang berharap. Siapa tahu di saat itulah langit terbuka, doa Anda diangkat, dan rezeki Anda dilimpahkan. Dan jika belum terkabul hari ini, jangan berhenti, karena istiqomah dalam zikir adalah tanda kita tidak hanya meminta tetapi juga percaya. Semoga Allah membalas keikhlasan Anda dengan rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan akhir hidup yang husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.